Ledakan sentimen pasar Senin 11 sampai Jumat 15 Agustus 2025 siap guncang ekonomi global. Kembali bersama saya Marulitua Sinambela, marulitua.com, Master Trading Indonesia. Apa yang menjadi fokus kita di dalam minggu ini? Fokus kita adalah kita akan melihat bagaimana kebijakan moneter RBA, data inflasi Amerika Serikat, GDP Inggris dan Jepang, hingga laporan penjualan retail Amerika Serikat ini siap memicu lonjakan volatilitas di pasar global, dimulai dari mata uang hingga emas. Memasuki pekan kedua Agustus 2025, pasar keuangan internasional dihadapkan pada agenda ekonomi yang syarat rilis data penting dan berpotensi mengubah arah perdagangan dunia. Sejumlah indikator utama mulai dari keputusan suku bunga, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga performa sektor retail akan menjadi sorotan utama bagi investor, bank sentral, dan pelaku pasar komoditas. Fokus pekan ini tidak hanya tertuju pada kebijakan moneter Australia dan inflasi Amerika Serikat, tetapi juga mencakup perkembangan ekonomi di Eropa, Jepang, dan Inggris. Perpaduan data lintas benua dapat menciptakan potensi pergerakan harga yang agresif, terutama pada pasangan mata uang utama dan komoditas yang strategis seperti emas. Dengan latar kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian, setiap rilis data berpotensi menjadi katalis kuat yang memicu pergerakan sentimen pasar secara tiba-tiba. Pelaku pasar diharapkan lebih berhati-hati pada pilihan antara memanfaatkan peluang dari pergerakan harga yang cepat atau justru terjebak dalam arus volatilitas yang liar. Dalam situasi ini, disiplin manajemen risiko dan pemantauan berita secara real time menjadi kunci untuk menjaga profitabilitas dan menghindari kerugian besar. Sorotan agenda ekonomi pekan ini pada hari Senin 11 Agustus 2025, awal pekan yang tenang, di mana Jepang memperingati Mountain Day yang mengakibatkan penutupan pasar domestik, meskipun volume perdagangan Asia cenderung lebih rendah hari ini. Nah, ini menjadi kesempatan bagi pelaku pasar untuk memposisikan portfolio menghadapi rilis data penting di hari-hari berikutnya. Selasa 12 Agustus 2025 kita akan melihat kebijakan moneter RBA dan data inflasi Amerika Serikat, di mana RBA, interest rate decision untuk Australia, Reserve Bank of Australia diperkirakan menaikkan suku bunga dari 3,6% menjadi 3,85%. Jadi hal ini mencerminkan suatu sikap yang tegas di dalam menekan inflasi. Kenaikan ini berpotensi memperkuat Australia dollar, namun juga memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi secara domestik jika jadi dinaikkan. Untuk CPI Amerika Serikat, inflasi tahunan Juli diproyeksikan naik tipis ke 2,8% dari 2,7%, dengan inflasi bulanan melambat ke 0,2%. Jadi data ini adalah ekspektasi dapat memperkuat dolar Amerika Serikat dan dapat berpotensi menekan harga emas.
Untuk hari Rabu 13 Agustus 2025, kita akan menghadapi inflasi Jerman dan pasokan energi dari Amerika Serikat, di mana data ini untuk Jerman CPI, untuk euro, inflasi bulanan Jerman ini diperkirakan stabil di 0,3%. Angka di atas ekspektasi bisa memicu spekulasi kebijakan moneter ECB yang lebih ketat. Sementara untuk crude oil inventory US, Amerika Serikat, penurunan stok minyak mentah diprediksi sebesar 3.029 juta barel. Ini akan memberi sinyal bahwa pasokan global yang ketat ini berpotensi untuk mempengaruhi inflasi dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Data ini akan berpengaruh terhadap crude oil. Pada hari Kamis 14 Agustus 2025, kita akan menghadapi GDP Inggris dan inflasi produsen Amerika Serikat, di mana GDP Inggris berpengaruh untuk mata uang pound sterling. Artinya, jika pertumbuhannya positif, ini akan memperkuat mata uang Inggris, sedangkan pelemahan dapat memicu spekulasi pelonggaran moneter untuk BOE, Bank of England. Sementara initial jobless claim dan PPI Amerika Serikat untuk data laporan dari Amerika, data ini bisa memberi gambaran awal tentang pasar tenaga kerja dan tekanan inflasi di tingkat produsen. Hal ini menjadi bahan pertimbangan penting untuk Bank Sentral Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan Fed. Pada hari Jumat 15 Agustus 2025, kita akan menghadapi data GDP Jepang dan retail Amerika Serikat, di mana GDP Jepang, jika pertumbuhannya melambat ke 0,1%, ini akan menguji daya tahan ekonomi Jepang di tengah pelemahan mata uang yen. Dan sementara retail sales Amerika Serikat, jika datanya lebih kuat dari perkiraan, dapat memperkuat dolar Amerika dan menekan emas, sementara hasil yang lemah justru memberi dorongan untuk emas mengalami kenaikan. Jadi implikasi bagi emas dan sentimen pasar ini merupakan kombinasi kebijakan moneter RBA, inflasi Amerika dan data Inggris serta Jepang serta performa sektor retail Amerika Serikat menciptakan peta sentimen yang dinamis. Artinya data Amerika yang kuat memperkuat dolar dan menekan harga emas, sementara data global yang lemah atau risiko perlambatan ekonomi meningkatkan minat terhadap aset safe haven seperti emas. Dapat kita simpulkan pekan kedua di Agustus mulai dari tanggal 11 sampai 15 Agustus 2025 akan menjadi ujian bagi para pelaku pasar global, di mana kombinasi kebijakan moneter RBA, data inflasi Amerika, GDP dari Inggris dan Jepang, serta laporan retail Amerika Serikat yang membentuk landscape perdagangan yang penuh potensi sekaligus memiliki risiko. Jadi setiap data yang dirilis dapat menjadi pemicu perubahan arah pasar dalam hitungan menit, sehingga strategi yang adaptif dan master signal menjadi kebutuhan mutlak untuk para traders. Bagi traders, emas khususnya jadi volatilitas tinggi bisa menjadi peluang sesungguhnya secara harfiah maupun figuratif untuk meraih profit. Namun, hanya jika didukung analisis fundamental yang matang, timing entry yang tepat, dan disiplin dalam pengelolaan risiko. Sementara bagi investor jangka panjang, pekan ini menjadi momen untuk mengamati pergerakan harga sebagai indikator arah ekonomi global ke depan. Jadi, rekan traders, dengan kondisi pasar yang begitu dinamis, keuntungan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca data, tetapi juga oleh kecepatan merespon perubahan sentimen, pemanfaatan master signal khususnya untuk pemantauan berita secara real time, dikombinasikan dengan manajemen risiko yang ketat,
akan menjadi penentu keberhasilan dalam mengurangi pekan penuh gejolak ini. Disclaimer on. Semoga informasi ini bermanfaat. Bersama saya Maruli Tuasinambela. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Happy trading!